Dari stem cell sendiri, apa bedanya nih antara stem cell atau secretome yang orang suka panggil mini stem cell atau exosome? Oke, jadi kalau stem cell itu memang dia ada selnya ya, sel untuk regenerasi, dia membentuk sel-sel untuk meregenerasi. Nah, yang mana lebih baik kita harus lihat kondisi pasien. Apakah kulitnya sensitif? Apakah dia kulitnya cukup kuat? Apakah problemnya acne scars? Stem cell yang diaplikasikan untuk general well-being dan wellness itu so much more complex than that. Terutama yang lagi marak-maraknya exosome, secretome, dan stem cell. Yes. Jadi kalau dulu tuh kita punya yang namanya PRP. Benar. Terus ada lagi seiring dengan jalannya waktu ada yang namanya growth factor. Benar. Lalu sekarang seperti yang tadi Dr. Sam katakan ada yang namanya secretome ya atau mini stem cell, exosome, dan stem cell. Yes. Mungkin teman-teman tuh bingung produk ini tuh sebenarnya apa sih dan aplikasinya bagaimana, lalu efek sampingnya seperti apa, hasil yang bisa dapat seperti apa, akan kita bahas hari ini dengan Dr. Sam ya. Oke, kita mulai dari PRP dulu kali ya, yang paling lama. Jadi PRP itu apa? Dia itu sebenarnya singkatan dari platelet rich plasma. Jadi itu adalah dari darah kita sendiri yang kita ambil darah kita, abis itu kita jadiin serum yang isinya itu growth factors. Jadi serum si PRP ini pengaplikasiannya itu banyak banget. Bisa disuntikan ke wajah atau misalnya kita mau dermapen supaya targetnya di lapisan kulit paling atas. Namun ternyata selain buat di kulit, dia efeknya banyak banget. Contohnya untuk merangsang pertumbuhan rambut. Gitu. Nah kalau misalnya kalian juga ada keluhan misalnya stretch mark, itu bisa di PRP. Itu akan memberikan hasil yang bagus karena dia memperbaiki sel-sel yang sudah rusak. Nah di dunia kedokteran sendiri sebenarnya PRP nggak hanya untuk kecantikan atau estetik saja, tapi dia itu membantu mengurangi peradangan. Jadi sebenarnya PRP ini banyak disuntikan nih. Dari dulu udah sering dengar tuh Yes, iya, di sendi-sendi yang sedang radang, ataupun misalnya ada pasien yang mengalami cedera tulang atau ligamen juga. Jadi intinya apapun yang sifatnya healing itu bisa kita gunakan dengan PRP. Nah, penyembuhan luka, kalau di kulit seperti yang Dr. Sam katakan tadi, stretch marks atau scars, any type of scars seperti acne scarring, kita sering banget ya Dr. Sam pakai untuk acne scarring. Teknologinya PRP, cara pengaplikasiannya itu bisa kayak gimana aja sebenarnya ya? Oke, jadi PRP yang tadi aku udah bilang, pertama itu ambil darah dulu dari pasiennya. Nanti dari darah itu akan disentrifuse menggunakan alat sehingga menghasilkan yang namanya PRP atau serum yang isinya itu growth factors. Nah serum ini sebenarnya bisa kita suntikan, contohnya di area scars. So, kita kombinasi dengan subsisi, kita putusin tuh jaringan-jaringan ikatnya, habis itu kita suntikan PRP. Sembari disuntikin. Benar. Habis itu kalau untuk rambut bisa kita sebar juga supaya dia bikin akar rambut kita kuat, tapi at the same time dia merangsang pertumbuhan rambut juga. Nah ini juga bagus dikerjakan untuk pasien-pasien pasca hair transplant. Jadi kalau teman-teman pergi untuk hair transplant itu salah satu rekomendasi post treatment care itu adalah rutin dikerjakan PRP. Benar. Jadi ibaratnya itu kalau kayak taman gitu ya, kita udah tanemin nih tanaman-tanamannya, kita kan berharap tanaman-tanaman ini tumbuh. Jadi kan folikel rambut yang ditanam itu kan kita harap tumbuh. Nah untuk tanamannya bisa tumbuh, kita harus kasih pupuk tanahnya. Benar. Tanahnya itu harus fertile. Nah untuk memberi kulit di sekitar tempat hair follicle rambut ini, tempat mereka ditanamkan itu menjadi subur atau fertile, itu dengan cara menggunakan PRP salah satu. Benar. Nah selain dari PRP, the next trending cell therapy itu apa? Yang selanjutnya biasa dari PRP itu namanya Human Growth Factor. Human Growth Factor. HGF kita sebutnya. Jadi bedanya dari PRP itu apa? Kalau PRP itu dari darah kita sendiri. Jadi untuk reaksi alergi sebenarnya hampir nggak mungkin. Nah kalau HGF ini dia itu bentuknya serum yang sudah dibuat oleh pabrik. Nah, jadi kalau growth factor ini datangnya tuh biasanya kita ambil donornya dari umbilical cord atau dari ari-ari. Oke. Kan? Nah diambil itu sel-sel ini kan kaya kan stem cell. Stem cell ini multiplikasi, berkembang dengan banyak. Nah bukan sel yang diambil, tapi kan sel-sel ini kan memproduce satu cairan yang namanya growth factor. Growth factor ini sebenarnya membuat sel kulit baru itu timbul, kolagen baru itu juga tumbuh, berkembang. Jadi sebenarnya dari sel-sel yang berkembang ini yang kita ambil itu yang kita ekstraksi adalah growth factornya. Karena growth factor ini itu seperti nutrisinya, saripatinya dari sel-sel tersebut yang digunakan untuk anti-aging, untuk peremajaan. Nah, jadi growth factor itu bedanya dengan PRP seperti itu. Dua-duanya sebenarnya intinya sama, yang mau kita ambil tuh growth factornya. Benar. Gitu ya. Cuman source-nya berbeda. Aplikasinya juga berbeda nggak dokter? Growth factor dengan PRP. Kalau growth factor itu biasa kita kerjain itu kita dermapen atau microneedling, habis itu kita olesin. Sedangkan kalau PRP itu bisa kita microneedling, kita olesin, bisa kita suntikin. Jadi pengaplikasian PRP sebenarnya lebih luas dibandingkan
si growth Growth factor ini. factor, yes. Nah, antara PRP dan growth factors, kalau dokter Sam lagi mau nentuin nih ke pasien mau pakai yang mana, itu biasanya kayak gimana? Oke, jadi setiap treatment itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau PRP kelebihannya dari darah sendiri. Jadi untuk alergi pasti sangat minimal bahkan tidak mungkin. Bisa sampai disuntikin dan sebagainya gitu ya. Tapi kekurangannya harus melewati proses penyuntikan, sakit. Yang kedua, kita harus lihat hasil dari serum PRP ini itu dipengaruhi oleh kualitas darah kita sendiri. Jadi kalau lifestyle kita lagi kurang bagus, hasil dari PRP pun kurang bagus. Sedangkan kalau si growth factor kan dia kan dipatenkan dari pabrik nih. Jadi mau bagaimanapun hasilnya pasti tetap sama. Mutu dan kualitasnya itu lebih terjamin karena itu nggak bergantung dari kondisi tubuh pasien dan kondisi darah kita yang dinamis ya. Misalnya kayak bulan ini mungkin lifestyle-nya lebih baik, hasil PRP yield-nya lebih baik, bulan depan belum tentu. Benar. Gitu. Nah, growth factor ini HGF itu berbeda dengan HGH atau human growth hormone. Jadi itu satu hal yang teman-teman harus perhatikan kalau itu perbedaan ya. This is totally different thing. So it's not a hormone treatment, it's not a hormone injection. Growth factor is growth factor basically yang kita gunakan untuk permajaan. Nah, next lah PRP setelah growth factor. Nah, yang belakangan ini lagi trending tuh apa dokter? Sekarang yang lagi trending tuh exosome, Exosome. secretome, sama stem cell. Ya. Iya. Kita bedain apa sih sebenarnya bedanya dari ketiga ini? Oke, jadi kalau dari stem cell itu memang sel stem, sel puncak kita yang fungsinya itu dia memperbaiki organ-organ tubuh yang memang selnya lagi rusak. Jadi dia kasih signal, ini lagi rusak nih, gue harus bikin sel baru supaya dia lebih ada regenerasi. Jadi gini, yang namanya manusia walaupun kita hidup sehat, organ tubuh kita itu kayak mesin, lama-kelamaan pasti akan menua, aging. Kualitas bekerjanya pun menurun. Dengan adanya sistem sel, dia akan membentuk sel-sel baru sehingga kinerja dari organ-organ tubuh kita itu tetap maksimal, tetap muda. Itu sih kalau stem cell. Nah, asal muasalnya stem cell diambil dari mana, ada beberapa sources. Contoh misalnya dari sel lemak bisa dijadiin stem cell, dari kulit bisa dijadiin stem cell. Yang paling baik itu sebenarnya stem cell diambilnya dari tulang sumsum karena sel ini bisa bermultiplikasi dan berubah bentuk menjadi berbagai tipe sel yang dibutuhkan di tubuh. Tapi itu a very in-depth and intense discussion on stem cell. Kita nggak akan bahas itu yang biasanya digunakan untuk advanced diseases atau advanced conditions ya, yang biasanya kita pakai untuk health, aging, beauty and wellness. Itu adalah stem cell yang diambil dari ari-ari. Yes. Jadi ada donaturnya nih, donaturnya yang menyumbangkan umbilical cord-nya untuk dimultiplikasikan dan untuk diaplikasikan di dunia kecantikan. Nah, dari stem cell sendiri apa bedanya nih antara stem cell atau secretome yang orang suka panggil mini stem cell atau exosome? Oke, jadi kalau stem cell itu memang dia ada selnya ya, sel untuk regenerasi, dia membentuk sel-sel untuk meregenerasi. Nah, jadi di bawahnya stem cell itu ada secretome. Secretome itu jadi bagian dari stem cell, dia itu jadi seperti kantong yang isinya ada RNA, DNA, dan juga protein. Dia ini akan memberikan signal ke sel-sel kita yang lagi rusak untuk meregenerasi supaya jadi sehat lagi. Jadi messages yang mau disampaikan oleh stem cell ini itu biasanya melalui messenger-messengernya kan, ada kurir-kurirnya. Nah, kurir-kurirnya ini dikemas dalam satu pocket kecil, jadi itu yang kita sebut dengan secretome. Nah, jadi secretome ini dia akan ngebawa itu ya messages-nya ke bagian yang kita mau. Jadi sebenarnya secretome sama exosome ini mirip ya dokter Sam? Mirip. Jadi bedanya apa? Jadi exosome itu adalah bagian dari secretome yang disentrifuse. Jadi ukuran exosome itu lebih kecil dibandingkan secretome. Gitu. Tapi secara fungsi apakah sama? Hampir mirip. Jadi dua-duanya ini dia itu messenger ke sel-sel yang rusak supaya regenerasi. Tapi kelebihan dari mereka dari kalau kita ngomongin dengan growth factor sama PRP itu apa? Jadi secretome sama exosome ini kelebihannya itu mereka bisa repair our skin barrier. Jadi cocok banget kalau pasien kita ini lagi ada peradangan, kulitnya sensitif, kemerahan, itu cocok banget pakai kedua treatment ini. Baik secretome atau exosome gitu ya. Karena exosome itu sebenarnya bagian dari kelompok besar secretome. Benar. Gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan PRP dan growth factor tadi, sebenarnya yang mana yang lebih baik? Oke, jadi yang mana lebih baik kita harus lihat kondisi pasien. Apakah kulitnya sensitif? Apakah dia kulitnya cukup kuat? Apakah problemnya acne scars? Apakah pasiennya mau ada downtime? Itu kita harus evaluasi lagi.
Jadi semua sel terapi ini pada intinya bisa membuat kulit lebih baik, bisa meregenerasi kulit di satu tubuh gitu ya, dari kulit wajah, kulit leher, kulit kepala, dan dimanapun bisa dikerjakan. Cara deliverynya sedikit berbeda ya. Ada yang melalui penyuntikan, ada yang melalui dermapen, ada yang melalui topical application saja. Kapan dan siapa pasien yang tepat dan bagaimana indikasi yang tepat, memang itu harus kita customize lagi di setiap pasien. Mungkin kalau saya boleh tambahin, yang stem cell ini ada juga pengaplikasiannya mengatakan kalau bisa di deliver itu secara infus. Jadi dia tuh untuk meregenerasi wellness satu tubuh, satu badan. Nah memang pada prinsipnya bisa, tapi kalau saya pribadi itu saya di klinik kami itu kan klinik kulit dan kecantikan. Jadi kita tidak mengerjakan hal tersebut karena saya pribadi merasa kalau stem cell yang diaplikasikan untuk general well-being dan wellness itu so much more complex than that. Gitu. Jadi sebelum pengerjaan memang pasien harus dites, dicek apakah benar-benar aman dan butuh, dan apakah tumor markernya itu semua sudah aman untuk dilakukan penyuntikan stem cell ini. Itu harus dicek secara detail. Dan prinsip saya adalah walaupun kita udah cek sebagian tumor marker, masih banyak tumor marker lainnya yang belum tentu kecek, belum tentu kedeteksi. Jadi kalau kita mau main amannya untuk kecantikan, untuk rejuvenasi kulit, dan untuk permajaan, jadi kita menggunakan stem cell ini untuk suntikan langsung intradermal di dalam kulit dan bukan untuk diinfus atau disuntik ke dalam tubuh. Nah kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar sel terapi, mulai dari PRP, growth factor, secretome, exosome, atau stem cell, bisa tinggalkan di kolom komentar, akan dijawab oleh saya dan Dr. Sam. Oke. Thank you for watching. Bye.